Kalau misalkan kalian mau berwirausaha apapun itu ya, Mmm, yang penting kalian jangan pernah takut untuk gagal. mhm. Oke, selamat datang di Jembatan Mimpi Media. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, eee, yang bernama Aban Syah. Kalau julukan panggungnya adalah saat ini Aban. Nah, ini adalah teman lama saya waktu zaman sekolah SMA di SMA Negeri 5 Karawang kalau nggak salah. Tapi kalau saya biasanya tamu-tamu yang ada tuh biasanya saya selalu meminta tolong untuk narasumber yang memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, langsung saja saya sambut Aban. Oke, halo. Oke. Ya, luar biasa sekali nih aku diundang di Jembatan Mimpi Media Iya, ya. iya. Ini luar biasa ya, masa suruh kenalan diri sendiri, gimana Iya, sih narasumbernya itulah tuh? yang membedakan dengan channel-channel yang lain. Jadi kita balik. Oke ya. Oke, Boleh. harusnya tadi jangan gitu, Gel. Apa? Harusnya gue kenalin lu kenalin Oh gue. iya, iya. Udah terlanjur dah. Ya udah terlanjur ya. Oke. Oke, Ya. nama saya Aban ya. Hmm. Tentunya di sini tadi sudah dijelaskan ya. Saya Ya. sebagai rekan sejawat. Ya. Saya Jok. teman dulu waktu Ya. SMA ya. Ya. Jadi kejelekan Rigel ada di aku semua kuncinya. Aduh, kacau ini. Dan Ya, tentunya di ya, ya. sini saya sebagai founder dari Kasuari Ya. Organizer dan juga ada beberapa bisnis-bisnis yang lain juga. Hmm. Tentunya sekarang saya juga menggeluti di bidang konsultan kesehatan juga. Oke. Karena background saya kesehatan ya, Pak. Oke. Jadi saya Oke. juga di bidang kesehatan juga. Oke. Jadi banyak sekali hal yang saya dapatkan tentunya di Oke. berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentunya udah saya rasakan selama ini. Oke. Ya, Banyak juga ya. banyak. Banyak ya. Banyak. Berarti kalau dari backgroundnya Aban ini apa? Kalau Dokter atau MC? Soalnya ada event organizer nih. iya. Kalau untuk backgroundnya, kalau dari segi pendidikan tadi udah di-spill sedikit ya. Ya, Kalau aku tuh ya. masih di kesehatan Oke. sebetulnya. Kalau untuk backgroundnya, terus juga Oke. kalau untuk organizer, terus Hmm. sebagai master of ceremony itu Ya. sebenarnya sih sekedar hobi aja sih. Karena kan Hobi. lu tahu kan, waktu pas zaman kita SMA, gue seneng Ya. banget itu bikin event kan. Karena Ya. kita di OSIS dulu Ya. bareng gitu ya. Jadi Ya. bikin event itu kayaknya asik banget. Nah, Ya. itu kayaknya udah mendarah daging. Jadinya Ya. karena zaman kuliah itu kayak, aduh bosan nih Ya. kuliah doang kayak Ya. gitu, terus ikut organisasi doang, tapi Hmm. pengen ada cuan nih apa ya gitu. Ya. Akhirnya kayak ya udah deh, karena gue seneng banget ngomong gitu ya, Ya. jadi akhirnya gue beranaklah ke wedding Jadi. organizer dan juga gue jadi MC gitu. Nah awal mulanya tuh gak disengaja sih jadi MC Hmm. gitu, karena aktif juga nih sebagai konselor sebaya dulu di Hmm. BKKBN Provinsi Oke. Jawa Barat Hmm. tuh ya. Jadi di BKKBN itu karena dulu pernah jadi duta-dutaan. Oke. Pernah jadi duta-dutaan dulu ya. Oke. Jadi kayak asik nih kayaknya Hmm. gitu kan sebagai konselor, terus Hmm. juga di bidang MC juga asik Hmm. karena sama-sama public speaking juga Ya. kayak gitu. Terus di wedding organizer juga sama bertemu dengan beberapa klien itu Hmm. juga skill public speakingnya harus Hmm. diuji juga di situ. Iya. Jadi kayaknya asik deh gitu. Hmm. Makanya ya udahlah aku lebih memilih untuk berbisnis di jasa, bisnis Hmm. jasa dan juga kesehatan tetap dong Hmm. gitu. Berarti dari titik baliknya Aban nih, Yes. sesuai nama panggungnya Aban. Yes. Titik mula baliknya itu sampai dengan saat Mhm. ini membangun bisnis itu apa? Maksudnya gini. Jadi dari merintis usaha, Hmm. dari jerih payahnya Ya. sampai dengan bisnisnya itu berjalan sampai saat ini. Kalau untuk bisnisnya tetap masih berjalan. Oke. Dan alhamdulillah untuk apa namanya wedding organizer kita Ya. juga lagi memperbaiki semua Oke. sistem manajemennya sekarang Oke. gitu. Jadi kalau dulu semuanya aku sendiri Gel Ya. gitu. Alhamdulillah sekarang tuh aku udah punya tim. Hmm. Marketingnya ada, terus operasional juga ada, Hmm. terus tim media juga aku punya Hmm. gitu. Jadi Hmm. alhamdulillahnya aku sekarang udah punya tim gitu. Hmm. Kalau kalau untuk MC sendiri itu lebih ke personal sih gitu. MC ya Kalau MC personal. lebih personal gitu karena nge-branding diri sendiri. Kalau untuk wedding organizer aku nggak nge-branding diri sendiri kayak gitu sih. Lebih ke kayak umum aja Hmm. gitu kalau untuk wedding organizer kayak gitu. Hmm. Terus juga terkait apa namanya
terkait untuk titiknya, Hmm. kenapa aku memutuskan untuk di bidang, wedding organizer karena Hmm. kayaknya selain aku berbisnis, aku pun memberikan jalan untuk orang-orang beribadah seumur hidup. Oke. Kenapa Iya kan? begitu? Karena kan kalau menikah itu pasti otomatis Ya, ibadah seumur hidup oke, kan. Kita kan oke. juga dapat pahala juga, Gel. Jadi Ya, bukan hanya sekedar dapat cuan tapi dapat ya. pahala juga gitu Oke, sih. oke. Tapi kalau dari segi pengalaman hidup, Yes. apa yang mendasari dari Hmm. seorang Aban saat Hmm. ini? Karena kan biasanya kalau kita ingin menjalani sesuatu itu ada pengaruh titik balik kita di belakang. Ya. Apa yang mendasari itu? Kalau untuk mendasari sebenarnya aku pun nggak tahu ya. Ini Ya, kisahnya awal mulanya tuh tahun 2013. Waktu itu oke. masih zaman-zamannya sekolah ya, Ya, zaman-zaman kuliah lah gitu ya. ya, Zaman-zaman kuliah tuh kayak, aduh, aku mau ngembangin apa nih yang ada ya, di diri aku gitu. ya. Akhirnya pas muncullah ada, kegiatan pemerintahan gitu Oke, kan, ada kegiatan pemerintahan dan oke. aku di situ disuruh jadi MC, Gel. Ah, Awal mulanya oke, di situ, disuruh oke, jadi MC terus, oke. at least kayak, "Wah asik juga nih aku jadi MC nih," gitu Hmm, kan. Itu sampai aku catat, assalamualaikum aku catat, Gel. ya, Terus titik komanya aku berhenti sama juga seperti itu. ya. Nah, waktu itu, nge-MC istri, Gubernur Jawa Barat, itu Hmm, istrinya Ahmad Heriawan hmm, waktu itu. Nah, hmm, bermula dari sana, bermuncul adanya kemauan untuk di bidang MC, terus juga hmm, aku beranah ke apa namanya, beranah ke wedding. hmm. Nah, setelah jadi MC wedding kayaknya, eee, oke juga nih kalau kita punya wedding organizer gitu kan. Oke. Akhirnya muncullah di situ wedding organizer, Hmm. namanya dulu Revera. Ya, saya taunya Iya, Revera tuh, karena saya ngikutin betul, juga tuh. heeh. Heeh, Karena dulu heeh. namanya Revera Hmm, gitu kan. Dulu namanya Revera, terus akhirnya, aku merubah hmm, jadi Kasuari karena hmm. Revera itu sebenarnya bentuk, artinya itu nyata, gitu, bentuk Oke. nyata gitu. Kalau Hmm, untuk Kasuari ini kan tahulah ya, burung hmm. kasuari yang memang, eee dia tuh burung tapi nggak bisa terbang gitu, Oke, tapi jadi ikonnya di Papua kayak gitu. Nah, aku tuh oke. pengen kayak dalam suatu pernikahan itu, pengennya tuh nanti ke depannya dimanapun si klienku Hmm. berada gitu, jadi dia mengenal terus dengan Ya, nama Kasuari ya, gitu ya. sih. Jadi menyentuh gitu ya. Menyentuh gitu. Asik. Sebenarnya muncul awal mulanya pengen ada wedding tuh ya di situ sih, Gitu ya. cerita singkatnya Oke, gitu ya. oke. Boleh dong dikasih lihat Bro Alvin untuk IG-nya Aban sama IG bisnisnya tadi apa? Kaswari ya? Kasuari. Heeh. Nah, Nah, ini ini IG nanti bisnis aku. akan muncul ya. Ya, Iya. nanti IG-nya Aban barangkali ada yang mau Boleh di-follow. boleh boleh boleh. Terus ada yang mau nikah, butuh wedding organizer, Yes, bisa banget. bisa Berarti banget. lokasi di mana? Kalau untuk lokasi sebetulnya aku di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, cuman kita, Hmm, kalau untuk Jakarta dan hmm, juga Depok, kita hmm. juga masih ambil juga, Oke. gitu. Ada beberapa juga, klien kita malah banyaknya itu di luar kota, Gel. Luar kotanya mana Klien paling kita jauh? contohnya paling jauh ya di Jakarta sih sebetulnya baru sekarang ini yang paling jauh di Jakarta, Hmm, ya. hmm. Banyaknya yang Jakarta dan kita juga ada yang, nikahnya itu nikah numpang nikah. Oke, Numpang nikah di Bandung, oke. orang Jakarta banyak banget di Oke, kita oke, tuh, gitu. oke. Jadi kayak dia bosen, Hmm, nikah di daerahnya, ya, jadi kayak intimate gitu, jadi ya, pengen nikahnya tuh di Bandung aja lah gitu, ya, jadi keluarga-keluarga deket aja ya. gitu. Nah di kita Mungkin tuh udah mulai banyak kayak Mungkin gitu. karena adem Iya, kali ya, karena Bandung adem. Karena betul. saya dulu kuliah di Telkom juga di Bandung, ya Iya, kan? Aban juga kuliah di sana, iya betul sekali ya, aku kuliah di Bandung juga gitu. Jadi ya. karena memang ranahnya tuh mereka lebih ke, yang sederhana tapi masih berkesan gitu Ya, sih. ya. Nah, lanjut terkait dengan tadi BKKBN. Yes, Kan dulu sebagai konselor sebaya. sebaya, Nah, betul. artinya kan memberikan materi juga Mhm, tuh. Nah, terus materi tentang public speaking, ya, ya kan? oke. Nah, dari materi public speaking itu Mhm. apa yang ditularkan itu berarti ke mana? Ke anak-anak dari kampus itu atau Kalau se-Bandung atau setingkat nasional? Nah, kalau konselor sebaya di sini itu Hmm, kita lebih, mendapatkan konseling aja sih. Jadi mhm, aku memberikan konseling kepada remaja-remaja, mhm, khususnya
remaja-remaja yang ada di sekolah Mhm. gitu. Jadi remaja-remaja yang di sekolah ini tuh mereka kayak punya Mhm. masalah ataupun mereka punya kendala. Mhm. Nah, itu tuh kita memberikan pembelajaran di situ. Tapi Mhm. kalau misalkan untuk pembelajaran public speaking itu lebih ke Mhm. skill aja sih, Oke. gitu. Dan memang ada beberapa juga, apa namanya, aku buat kelas untuk Mmm. public speaking gitu. Mmm. Jadi kayak belajar untuk sebagai MC seperti apa, Iya. gitu kan. Terus ada juga nih, beberapa kali ilmu pemerintahan Iya. juga sama tuh, mereka mengundang saya untuk jadi narasumber tentang Mhm. public speaking tuh, Oke. sama pembahasannya tentang public speaking dan itu gimana caranya kita berbicara di depan banyak orang, Oke. tidak gugup Oke. dan lebih ke kayak santai, Oke. rileks. Jadi pembelajaran itu, pelatihan-pelatihan itu tuh ternyata mereka juga butuh banget gitu. Apalagi Iya. kalau misalkan ilmu pemerintahan kan pasti ketemu sama pejabat-pejabat ya. Iya. Gitu kan. Nah, mereka pun butuh tipsnya nih, menanganinya seperti apa, cara Mmm. berbicaranya harus kayak gimana, itu sih sebetulnya. Sampai Abang bisa berbicara di depan umum Mhm, atau di publik ya kan, iya. apa sering baca? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak baca malah. Iya, Malah lebih ke kayak, melatihnya itu banyak menonton. menonton ya? Ya, nonton, terus Mmm. juga dengerin musik, kayak Oke. gitu. Jadi, ada beberapa kata-kata yang memang kita bisa dapat gitu. Oke, berarti ini yang harus disimak. Kalau kita Ya, mau public speaking setidaknya itu tidak harus kita membaca baca, ya. betul. Baca boleh, Boleh boleh. tapi diselingi dengan ya nonton-nonton kayak Mhm, YouTube, tapi YouTube-nya yes. itu yang memang Mhm untuk meningkatkan kosakata kita kan. dan bukan Oke. hanya itu saja, dengan kita mendengarkan musik itu kan Ya, selain kita terapi relaksasi ya, ya, untuk tubuh kita gitu kan, ya. itu pun bisa membuat si pendengaran kita tuh Mmm. terkontaminasi juga gitu, "Oh, ini ternyata bahasanya harus seperti ini loh, ada Ya. nada ini, ada kata-kata ini," itu Mmm. pun sama gitu. Mhm. Kalau untuk public speaking pun aku lebih belajarnya lebih ke sana dan Iya, iya. biasanya latihannya itu suka videoin diri sendiri gitu, Gel. Ya. Jadi aku videoin diri aku sendiri dan aku pun kayak Mmm. melihat nih, apa namanya, bagus gak nih aku Mmm. berbicaranya kayak Mmm. gitu. Terus juga, enak gak nih didengarnya kayak Mmm. gitu. Nah, itu aku biasanya suka, bikin video sendiri kayak gitu sih. Oke, menarik, menarik, menarik. Ini harus disimak banget sih ini oleh teman-teman sobat Jembatan Mimpi Media. Yes, Oke, tapi berarti kalau konselor sebaya ini mmm, di luar dari bisnisnya Aban ya? di Artinya luar. nggak membawa nama Enggak dari kasuarinya enggak gitu, enggak ya? enggak. Tapi Kalau masih berjalan kalau konselor untuk sebayanya? konselor sebaya itu sebenarnya aku kan sebagai mitra ya di Oke, BKKBN ya. mitra, Jadi di ya. BKKBN itu kalau sekarang itu, bisa dikenal tuh sebagai Kemenduk Bangga gitu. Ah, Karena BKKBN itu sekarang udah ranahnya kementerian. Di zamannya era ah, Prabowo ini udah jadi ya, kementerian tuh. Nah, ya. jadi itu tuh masih gitu Mmm. sebagai, Mmm. penasehat Mhm. aku di kancah Jawa Mmm. Barat gitu Mmm. kan. Nah, itu masih sih kalau Mmm. itu. Cuman kalau untuk bisnisnya itu bukan ke bisnis sebetulnya. Mmm. Itu lebih ke kayak, apa ya namanya ya, memberikan konsultasi aja sih. Jadi kayak Oke. orang mau konsultasi ke aku, ya aku berikan itu gitu, Mmm. kayak gitu sih. Menarik, menarik. Nah, kita mau Mhm. ke selanjutnya. Kan saat ini kita lihat Aban ini kan dikenal dengan nama panggungnya. Mmm, Kalau dulu kan namanya bukan Aban sebenarnya, saya kenalnya dengan Febri, betul, ya kan? karena nama lengkap aku Syahbani Febriana ya, Dibilangnya perempuan, ya kan? Padahal laki. laki ya. Nah, Bener bener bener. nah jadi bagaimana sih caranya bisa, membuat Mmm, personal branding-nya menjadi yes, seorang Aban? Nah, betul. cara mengaplikasikannya sehingga kuat dikenal sama Heeh, khususnya masyarakat lah ya untuk yes, yang, mengenal Aban ini yes, dengan apa dan Kaswari itu iya. gimana caranya? Dan Nah, bolehlah dibagi tipsnya nih. oke, Heeh, ini, sebenarnya berawal semuanya dari selengean sih, iya, Gel, gitu iya, ya. Jadi awal mulai sebenarnya masih teman-teman kita, iya, iya, teman-teman aku juga masih banyak banget yang manggil Syahbani gitu, iya, ada juga yang manggil Febri, masih iya, banyak gitu ya, karena iya, memang nama lengkap aku kan Syahbani Febriana mhm, gitu kan. mhm, Kenapa sih muncul tiba-tiba jadi Aban Syah gitu, itu iya, kan jadi nama panggungnya Aban Syah. iya, Jadi sebenarnya waktu itu ada selengean, ada salah satu makeup artist gitu mhm, kan, ada salah satu makeup artist, mhm. dia tuh, manggil aku tuh, "Ban Ban Ban Ban," gitu. Oh,
Nah, Bukan ban gitu. ini kan, ban mobil, Bukan ban ban truk mobil, bukan ya? bukan. Jadi ban ban Oke, ban. Jadi, oke. nama lengkap kamu Syah ya?" Jadinya Iya, awal mulanya itu kesalahan tulis. oke, Jadinya Aban Syah. oke. Karena kan dulu tuh aku dipanggilnya AA gitu ya, Mhm, selalu dipanggil AA gitu kan, Aban Aban gitu, mhm, Abani 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 mhm, gitu kan. mhm. Jadi ya muncullah Aban, terus mereka nambahin tuh Oke. Syahnya itu dari Syahbani itu, jadi dibalik gitu. Ya, ya, Makanya ya. muncul Aban Syah gitu. Nah, untuk ke branding tuh sebenarnya lumayan agak susah juga ya Ya. gitu nge-branding sama aku gitu, Hmm, apalagi dengan orang-orang lama yang dulunya itu hmm. taunya itu Febri, taunya Ya, Syahbani kayak gitu, ya, itu kan lumayan gitu. ya. Tapi sekarang tuh mudah sih Hmm, dengan munculnya media di mana-mana gitu kan, hmm, dalam artian adanya Instagram, terus adanya hmm, TikTok kayak gitu hmm. kan. Itu ketika kita menulis nama ini, itu orang-orang udah langsung kenal di situ Iya, gitu, dan iya, malah iya. jadi kebiasaan mereka pun manggil itu. Sekarang pun Hmm. aku di kontak WhatsApp aku ya, Iya, itu udah aku otomatis Aban gitu. Aban Jadi ya. kalau misalkan orang save itu kayak, ya udah Ya. otomatisnya nama itu Ah, gitu. Jadi nge-brandingnya di situ. Kalau untuk hmm, si Kasuari sendiri, hmm. ya itu tadi kenapa aku ngambil burung Iya. Kasuari gitu, Hmm, karena di Papua itu kan terkenal banget burung Kasuari dan hmm, mereka tuh sebagai ikonnya di Papua gitu. hmm. Dan ini juga salah satu nge-brand aku untuk Iya. kayak, wah ini kayaknya akan lebih mudah disebutin sama orang. Karena Hmm, dulu Revera itu susah banget disebutin sama orang, terutama sama hmm, orang Sunda. hmm. Itu orang Jadinya repera. Repera Iya, kayak iya, gitu, iya. susah Karena banget. dari V jadi P. Ah, Iya iya, gitu. iya, Jadi iya, iya, sekarang iya. itu ya udahlah aku rebranding lagi. Ini Iya. baru berjalan 2 tahun Gel untuk rebranding ini. Hmm, Rebranding ini 2025, sekarang itu yang ya berjalan setahun lebih lah gitu. 2025 itu oke. udah kayak udah mulai nge-branding lagi, sebenarnya perencanaan itu di 2024 akhir Hmm, nama Kasuari itu. Itu dulu hmm. masih masih Revera, malah sekarang Revera itu jadi nama usaha aku yang lain. Berarti kalau misalnya merubah atau Mhm, rebranding itu yes. butuh effort dong. Banget, Biaya, biaya, waktu, waktu tenaga. ya, betul. Ah. Kalau untuk biaya sendiri sebenarnya nge-branding-nya itu cuma butuh orang desain doang, Oke. orang desain Oke. aja. Tapi Ya. kalau untuk biaya yang lain atau enggak, Hmm, karena itu udah nama aku udah tetap sama. sama. Ketika, aku update di Instagram aku gitu, nama Kaswari ini secara otomatis naik sendiri, Oh, gitu. gitu. Oke, berbicara dengan kita kaitkan dengan UMKM. Yes. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan UMKM, Mhm, ya kan, personal branding itu menurut Aban penting nggak? penting banget. Karena kan poinnya gini, Mmm, biasanya ada juga kita mengenalkan personal branding, nanti akan trust-nya muncul gitu. Jadi, iya, oh orang ini tuh kayak begini nih, dia jual apa sih? Ini mmm, kayaknya orangnya baik nih, orangnya jujur. Boleh deh beli di dia. mhm. Itu penting banget nggak sih? Penting banget. Heeh. Aku pun sebagai MC kan ngejual diri sendiri ya, Gel. Hmm, Kalau MC itu kan kitanya yang dilihat, ya karena jasa kan. karena jasa, Ya, bukan bukan, apa namanya, bukan barang. Kalau barang ya, itu tinggal foto barangnya, ya ya, udah gitu. Tapi ya. kalau kalau untuk aku pribadi gitu, Hmm, orang lain akan tahu ketika kitanya nge-up sendiri. oke. Terutama untuk UMKM walaupun Mm-mm, bukan di bidang jasa ya, ataupun mm-mm, dia punya barang kayak gitu, yang dijual gitu, dan itu harus diperkenalkan. mm-mm, mm-mm, Harus diperkenalkan si barang tersebut gitu. Kalau mm-mm. untuk jasa sendiri aku cara nge-MC-nya itu harus dimunculkan di situ. Oke. Jadi saat aku ngomong Hmm, misalkan, terus juga saat lagi, suasana acara tuh kayak ya. gimana gitu. Ah, Itu harus kita munculkan gitu. Karena hmm, kalau misalkan kita nggak munculin itu, orang hmm, itu nggak akan tahu gitu. mm-mm, Sekarang aku MC, mm-mm, tapi foto-foto aku di Instagram misalkan foto mm, pribadi aku gitu, bukan mm-mm, foto saat nge-MC, mana orang mm-mm. tahu kalau aku sebagai MC, Iya. gitu Dan kan. mana tahu juga sebagai dokter ya. Iya. Karena kan udah lulusan S2 kesehatan Iya, masyarakat. iya betul. Ah, Iya, ya, ya, jadi ya. Oke, nah oke, kayak gitu. oke. Jadi Kak, orang itu nggak Oke. akan tahu gitu. Nah, Ya, makanya disitulah ya, aku munculnya ya, gitu. Jadinya ya. lebih ke arah sana. Jadi Hmm, kalaupun untuk teman-teman nih yang di UMKM gitu hmm, kan, saran aku ya itu harus dimunculkan. Jadi kalau untuk segi barang ya, ya. itu jangan hanya sekedar foto saja. Oke. Apa Jadi tuh? harus ada testimoni dari orang lain. Hmm, Terutama, orang-orang yang memang udah pakai produk kita gitu. oke. Nah itu harus diangkat juga, karena Hmm, kalau misalkan kita nggak ngangkat itu hmm. orang nggak akan tahu gitu.
bahwa ini rasanya enak atau enggak gitu. Hmm. Dan no settingan. Oke. Harus apa namanya, organik banget Iya, gitu. iya, Jadi no iya. settingan. Jadi kalau misalkan settingan, wah udah deh kayaknya orang-orang itu akan nebaknya bahwa wah ini ini Udah mah disiapin. disiapin gitu. Malah sekarang tuh orang tuh lebih percaya kalau si posisinya itu bukan sama selebgram, Iya. bukan sama apa namanya, bukan sama artis kayak Hmm. gitu. Jadi orang tuh lebih lebih ke situ enaknya gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan kayak ke artis Hmm. ataupun apa namanya, selebgram pasti mikirnya ini udah dibayar gitu. Hmm. Tapi jangan salah nih, Hmm. selebgram dan juga artis itu jadi penguat kalau memang kita sudah namanya besar. Oke. Itu jadi penguat Ya. gitu. Kalau Hmm. misalkan apa namanya, di sini Hmm. tanpa ada mereka, artis Hmm. dan juga Hmm. influencer gitu, Hmm. itu nggak akan bisa deh. Iya, iya. Kalau untuk yang brand-brand besar gitu. Hmm. Karena itu jadi trust kepercayaan juga gitu. Tapi Hmm. kalau untuk yang masih baru-baru nih gitu, Iya. saran aku sih yang kalangan umum aja Iya. Yang gitu. ibaratnya low budget lah ya. Ya no budget aja Hmm. dulu. Aku juga seperti itu gitu. Jadi Hmm. si Kaswar ini sebenarnya awal mulanya dari teman ke teman dulu, Oh Gel. ya, ya. Gitu, Atau dari keluarga gitu ya. temen, nikah, Hmm. pakai aku gitu Hmm. kan, terus ditanya ada WO-nya atau enggak, ternyata Hmm. belum ada, akhirnya pakai kayak gitu. Oh, I Jadi see. berawal dari situ dulu gitu ya. Mungkin next-nya ke depannya Hmm. mungkin ada pejabat artis Ya, yang ada yang pakai tahu, Kaswari kan nggak ada yang barangkali tahu. ya kan. Iya kan, Tiba-tiba bener di gitu. sini ngontek. Berarti Iya. dapat fee dong. Kayak gitu Tapi sih. kalau dari kontennya itu sendiri berarti ada tim, bukan dari Aban sendiri yang ngurus. Kalau untuk Instagramku Iya. itu aku sendiri. Oh, sendiri. Iya. Nah, boleh dong dibagikan tipsnya. Itu caranya gimana? Atau ada tools tersendiri? Kalau aku sih tipe kalau orangnya kan senangnya ngerapih ya, gitu. Ya. Jadi tergantung nih untuk beberapa sobat jembatan mimpi Iya. ya, gitu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih ke pengennya rapih gitu. Jadi kayak reel baru feed kayak gitu kan. Jadi memang alurnya seperti itu gitu, ataupun enggak pokoknya video-video ada foto aja gitu. Jadi satu event tuh satu baris gitu, satu event gitu. Dan untuk pemilihan kontennya sendiri sebetulnya itu organik aja sih kalau aku gitu. Jadi nggak monoton harus kayak wah ini yang lagi trennya ini gitu. Oh lagi trennya seperti ini. Terkadang malah kita ngikutin yang lagi tren itu ketutup sama yang lain. Oh gitu ya. Iya, terkadang seperti itu juga. Tapi aku nggak tahu nih, terkadang kan beda-beda ya. Gitu mungkin dari sobat jembatan mimpi, oh enggak kok malah lebih naik gitu. Bisa jadi kan gitu. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya nggak ngikutin lebih ke sana gitu. Jadi kayak ya udah ngalir gitu aja gitu. Jadi Menarik. dan itu terkadang Gel ya muncul sendiri loh idenya. Oh gitu ya. Iya. Malah terkadang aku ya waktu itu pernah ada salah satu konten yang aku buat. Jadi si konten ini adalah sosok seorang ayah dan juga anaknya. Anaknya itu yang cewek. Itu cuma sekedar video aku ngomong saat sungkem pengantin kan ada ya kalau wedding itu ada nikahan tuh ada sungkem sama orang tua kan. Pasti ada, ya. Itu meluk dan itu nangis banget. Mungkin nyampe ke mereka gitu kan si pesan ini. Itu simple, cuma beberapa menit lah gitu. Ternyata rame gitu. Itu jadi sebenarnya yang terpenting adalah di sini konsisten. Oh iya. Nah, itu aku juga terkadang tidak konsisten gitu. Yang terpenting adalah konsisten. Tapi kalau untuk kalian punya usaha yang sangat besar, dalam artian itu usaha yang general secara umum gitu. Saran aku sih harus ada yang namanya tim media. Karena kalau misalkan kita tidak ada tim media itu akan ditunda-tunda. Gitu. Kalau misalkan aku pribadi karena kan personal ya. Kalau MC itu kayak ya lu mau update ya udah gitu. Enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Dan orang kan pasti ngelihat tuh, oh ya udah ini MC, oke gitu. Tapi kalau misalkan dari segi wedding organizer kayak aku sendiri yang punya di sini gitu, aku harus punya tim karena itu harus update terus gitu. Minimal story gitu. Story itu harus terus ada. Kalau yang Abansyah ini kan aku bukan hanya sekedar update MC doang. Itu update tentang kepribadian aku juga gitu. Seperti itu kalau untuk di kontennya branding ya, kontennya untuk konten ya. Oke, ini jangan sampai terlewat pembahasan yang ini menarik nih terkait dengan public speaking. Oke. Nah,
Karena kalau kita ngomongin public speaking ya, dulu saya kalau ngomong di depan orang, waktu zaman saya SMA, itu saya sempat ngompol di celana dan gugup saya itu. Ya, jujur. Jadi kalau misalnya saya zaman kampanye ya dulu. Iya ya, aduh itu luar biasa itu. Nah kesini-sini, alhamdulillah sudah bisa ngomong di depan publik, di depan pejabat masih oke lah, walaupun ada sedikit gugup-gugupnya. Tapi saat ini ya udah kayak ngomong udah mengalir gitu kan. Karena udah terbiasa. Iya, karena terbiasa. Kadang orang yang udah ngehujat, dulu lu mah ngomongnya kayak begitu, kok tiba-tiba bisa ya nggak tahu, ya kan. Betul. Nah menurut dari Aban, ya kan, apalagi sering ngasih materi terkait dengan public speaking. Nah, boleh dong dibagikan tips-tipsnya public speaking yang menurut Aban itu yang menarik, yang baik ataupun yang benar. Itu seperti apa sih yang bisa diimplementasikan khususnya untuk para UMKM atau perintis usaha? Oke, kalau untuk para perintis usaha sebenarnya ya ini penting banget untuk public speaking. Sekarang kalau misalnya kita nggak pintar ngomong, kita mau jualannya gimana? Kan gitu ya. Sekarang orang mau tertarik dengan barang kita, ya mau gimana? Apalagi kan kalau jualan itu ada sales, gitu kan. Ya kita harus banyak ngomong gitu. Nah, tipsnya itu adalah teman-teman yang harus dilakukan pertama banget, yang paling penting adalah pede. Karena kalau misalnya kita nggak pede, itu akan susah. Gitu. Terutama gini loh, kalau misalkan teman-teman di sini di bidang jasa ataupun bidang produksi gitu ya. Kalau untuk bidang produksi, beliau tuh tidak membuat sendiri, minimal harus tahu barangnya itu apa sih. Ya, knowledge ya. Iya, knowledge-nya itu harus tahu gitu. Kalau misalkan nggak tahu gitu ya, kalian akan bingung apa yang mau diomongin. Itu. Gitu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika kita berbicara di depan umum, kalau misalkan kita masih gugup, misalnya di awal nih, aduh salah nih ngomong gitu, itu jangan menunjukkan kalau kita tuh salah, karena orang lain itu nggak akan tahu. Itu gue banget lagi waktu itu. Itu nggak akan tahu kalau misalnya ini tuh salah atau apa benar gitu. Yang penting jangan pernah menunjukkan bahwa ini tuh salah gitu. Nah itu. Terus yang keempat gitu kan, yang keempat itu yang harus kalian ketahui itu adalah terus berlatih. Jadi ketika berbicara latihan lagi kayak gitu. Apalagi kan sekarang enaknya tuh ada TikTok ya, gitu kan. Di TikTok itu ketika kita live TikTok ataupun Instagram gitu kan, itu kan lebih enak gitu ya untuk berbicaranya itu secara langsung, kita secara tidak langsung itu belajar gitu. Kalau aku biasanya itu kalau untuk latihan berbicara itu selalu bikin video. Jadi aku simpan kamera di depan, terus aku mau ngomong apa, pembahasan apa, itu aku biasanya videoin dulu. Terus gitu. evaluasi. Baru evaluasi kayak gitu. Dan jangan salah ya, aku pun ada beberapa nge-MC sempet ya sama beberapa kementerian gitu kan, nge-MC sama beberapa kementerian itu kan note-nya banyak banget. Dia kan udah ngebuatin cue card nih ya secara langsung, dan itu pun aku harus baca. Itu tuh bener-bener dibaca, tapi jangan textbook banget gitu, dan kita harus gini terus, enggak. Itu bukan MC namanya. Karena harus, kalau MC itu kan minimal kita harus improve. Yes, kan? Betul banget. Tapi kalau untuk protokol itu biasanya memang sudah berbentuk teks, sudah ada. Cuman kita juga dimana ketika kita berbicara itu tidak terlihat bahwa kita tuh benar-benar baca banget gitu. Jadi memang ada beberapa part yang memang harus di-improve juga sih sebetulnya gitu. Jadi apa namanya, aku pun latihan sempet latihan, dan ketika ada beberapa itu harus make sure juga gitu. Apalagi ada bahasa ataupun gelar yang memang kita tidak tahu, itu tuh harus benar-benar ditanyakan gitu. Nah di UMKM pun sama gitu. Ketika produknya ini nggak tahu, knowledge-nya nggak tahu, apa yang mau dijual, apa yang mau disampaikan gitu. Itu aja sih 4 tips yang harus kalian ketahui gitu. Jadi pertama itu PD, yang kedua itu harus tahu knowledge-nya seperti apa, yang ketiga itu kalian harus tahu apa namanya, cara berbicaranya kayak gimana, yang terakhirnya itu harus latihan terus. Gitu sih. Cuman terkadang gini, misalnya kita mau apa namanya, mau bawakan produk tersebut gitu kan. Nah, terkadang dia tuh udah mulai pesimis duluan gitu dengan produknya, walaupun dia udah hafal nih, udah hatam produknya, udah dia apa ibaratnya gue udah tahu nih barangnya seperti apa. Giliran ada klien misalnya
dia pakaiannya rapi gitu kan, Yes. terus gelarnya mungkin di atas dari dia, kadang dia sudah pesimis duluan. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh apa yang harus dihindari? Oke, Atau hal-hal yang tipsnya lah? ya Heeh, terkadang heeh. gini, kalau misalkan ya aku ada beberapa klien yang Hmm. memang dia tuh punya gelarnya tinggi ya, 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 sedangkan ya. kita tuh baru Biasa lah, lulusan misalnya biasa gitu SMA ya di gitu kan. perusahaan, itu kan sering terjadi. Ya, Intinya kita harus menanamkan di diri kita itu target, oke. itu satu. Ya, Targetnya kita tuh apa sih, ingin ketemu sama orang ini. ya. Ini Hmm. kan klien ya, Hmm. kalau misalnya kita ada klien otomatis kan kita harus, wah gimana caranya nih klien ini harus pakai jasa kita, Nah, atau enggak klien ini harus beli produk kita, nah, gitu kan. Nah, ya. ketika ada posisi itu, Hmm. kita punya 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 ambisi itu, Iya, semuanya kan dirasa sama, oke. gitu. Tapi yang harus dihindari itu adalah kita harus tetap menghormati dan Itu menghargai pasti, beliau, itu kayak gitu. Dan harus. terkadang kan ada yang memang apa namanya, Attitude ya. attitude-nya itu nggak bagus gitu. Hmm. Dan satu, Hmm. biasanya aku kalau Hmm. sama pejabat-pejabat kayak gini, Hmm. itu aku lihat dulu Hmm. media sosialnya. Hmm. Entah itu Instagramnya, Hmm. entah itu ada mungkin Iya. berita-beritanya, entah itu mungkin dia kesehariannya Hmm. seperti apa. Ketika Hmm. kita tahu, Hmm. gitu kan. Nah, kita udah tahu nih, Hmm. ketika kita di depan mereka ataupun Hmm. kita ngobrol sama mereka, kita udah siap pasang badan. Iya, iya. Jadi bisa diobrolkannya itu dengan hobi-hobinya dia dulu, jangan langsung main produk aja gitu Ah, loh. Jadi kayak, "Pak mau nggak pakai produk kita? iya, Pak iya. mau nggak pakai jasa kita?" Nggak, Iya. jangan gitu. Jadi diawali dengan Oke. basa-basi dulu. Ketika semuanya sudah enak, semuanya Hmm. sudah mencair, Hmm. baru kita masuk. "Oke Pak, Hmm. nih ya kita mulai pembahasan kita. Ini Pak, jadi kayak gini nih untuk produk kita tuh kan gini gini gini, Hmm. seperti ini," gitu. Hmm. "Kira-kira seperti apa Pak? Bapak tertarik atau enggak?" Kayak gitu Ah, sih. menarik. Berarti tipsnya kan pertama yang harus Mhm. kita suguhkan adalah kita basa-basi dulu kan. Kita Yes, tanya mungkin betul. gimana sih kabarnya hari Iya, ini? Bapak itu gimana kerjaannya hari ini? Kan iya, kita nggak tahu kalau dia owner, mhm, tiba-tiba kan kita nggak tahu yang ketemu mhm, ini kalau misalnya marketing kan biasa lah. Kalau mhm, ketemu bosnya langsung kan mmm, bisa jadi dia gugup kan. iya Nah, betul, setidaknya itu ya tadi ya tipsnya ya yes, kita buat santai dulu iya baru buat kita santai masuk dulu, ke produknya. betul. Jadi Oke. diawali dengan, apa namanya, lihat karakter orangnya dulu. Ah, ya, Jadi ya. kalau terkadang tergantung sih, kalau misalkan orangnya ini memang bisa dibuat santai, oke. Ada Hmm. juga beberapa pejabat itu yang memang dia to the point. Jadi Hmm. kayak, "Ya udah aku pengennya langsung, udah sok silakan apa yang mau Anda suguhkan," gitu. Iya, 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 Kalau iya. gitu gimana? Ah, Ya udah iya. kalau memang apa, Minta tiba-tiba disuguhkan, langsung minta ya. disuguhkan seperti itu, biasanya kita berbicaranya itu, sambil menunjukkan sesuatu, Iya, iya, iya. gitu. Karena dia biar terbayang dan Iya, biar iya. tergambar. Kadang aku selalu, bawa media itu tab atau Iya, enggak laptop, iya, itu wajib banget aku bawa. Karena aku selalu nunjukin itu. iya, Kalau misalkan kita cuma ngomong doang, iya, mereka nggak akan paham iya, dan iya, tidak akan terbayang iya, seperti iya, apa, kayak gitu portofolio sih. lah. Yes, betul sekali, Iya, portofolio itu harus banget hmm, gitu, wajib banget. Dan, aku juga, WO aku ini hmm, kita juga membuat portofolionya. Jadi bukan hanya sekedar hmm, WO doang gitu, yang hmm, bisa misalkan di dunia wedding nih hmm, portofolionya misalkan, apalagi aku tampilan Instagram-nya nggak hmm, mau kayak yang lain ya. hmm, Kita tuh lebih bener-bener, ya udah di wedding-nya aja gitu. hmm, Kan terkadang orang itu ada di momen yang lainnya juga, ada MC-nya juga hmm, di-upload kayak gitu. Nah, aku nggak mau ke sana gitu. Jadi hmm. memang kita tuh ranahnya itu lebih ke kayak, ya udah ini kan, pengantin, Ya, ya kita angkatnya ya pengantin aja hmm, gitu untuk hmm, tim hmm, kontennya yang aku gitu. hmm, Makanya gimana caranya ini, si Instagram ini kelihatannya elegan. Terkadang hmm, orang juga ngelihat portofolio di hmm, Instagram gitu, kadang pusing ya, suka kayak, "Ih ya, kemana sih?" gitu, "Ini ya, apa sih?" Tapi ya, ketika rapi itu orang tuh kayak asik gitu melihatnya hmm, gitu. Nah aku sampai sedetail itu gitu, hmm, sampai aku pun ke tim aku, huruf pun gitu, iya, itu bener-bener kayak, "Ini nggak enak dilihat, oke, ini enak dilihat." hmm, Warna juga sama, hmm, kayak gitu sih. Itu yang hmm, harus diperhatikan juga. hmm. Oke, next pembahasan ya, saya pengen tanya nih Mmm, sama Aban terkait dengan kan biasanya kalau jasa IO atau MC mhm, itu kan biasanya suka ada namanya hari H, yes, ya kan? betul. Nah,
hari H ini kan yang paling mendebarkan tuh biasanya kan. Tapi sebelum di hari H, biasanya ada nggak sih yang dipersiapkan oleh Aban gitu? Apa mengalir gitu aja? Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan UMKM nih. Biasanya kan UMKM itu kalau misalnya mau buat produk itu kan kayak super kilat kadang. Misalnya mau ketemu klien, tiba-tiba barangnya dibikin paginya, ketemunya kan siang. Nah, apa baik melakukan hal seperti itu tanpa adanya persiapan di sebelum-sebelumnya? Menurut dari Aban sendiri gimana? Oke. Nah, terkait untuk di wedding sendiri ya, kalau untuk di wedding itu kita ada persiapan, Gel. Biasanya karena kita tuh bidang jasa, otomatis yang harus dikuatkan itu adalah kru. Oke. Gitu kan, karena kita akan memberikan pelayanan, iya kan, gitu kan. Jadi biasanya H-1 hari, H-1 hari itu aku biasanya ada briefing kru dulu. Dan kita informasikan ke mereka. Kayak pengantinnya ini tuh dia itu punya background-nya seperti ini loh. Orang tuanya tuh kayak gini, terus keluarganya mereka seperti ini. Nah, ini note-note-nya yang harus kalian perhatikan, kayak gitu. Itu kita sampaikan ke mereka, kayak gitu. Terus juga biasanya H-1 minggu kita adakan meeting vendor. Nah, meeting vendor ini itu untuk koordinasi antara vendor dan juga keluarga, kayak gitu. Karena kan tidak semuanya kan tahu nih ya, apa fasilitas yang dikasih oleh vendor itu apa aja, kayak gitu. Nah, itu biasanya kita memberikan informasi itu. Terus juga terkait apa namanya, terkait untuk UMKM, tadi kan sempat disampaikan ya kalau misalkan produksi gitu kan, itu misalnya kalau untuk makanan sih nggak jadi masalah ya Gel ya. Kalau untuk makanan itu kita bisa lebih dadakan karena lebih fresh, lebih enak gitu dibandingkan sebelumnya, misalkan 1 hari sebelumnya udah dibuat gitu kan, itu kan nggak enak gitu ya. Kecuali kayak kue-kue kering, it's okay lah gitu kan. Tapi kalau untuk kayak baju dan segala macam, itu tuh harus udah standby gitu dari jauh-jauh hari supaya tidak tercecer gitu. Nah, kalau untuk makanan juga, kalau memang makanannya yang sifatnya itu apa, tidak mendadak gitu ya, harus dibuatnya tidak mendadak, sarannya sih lebih jauh-jauh hari juga gitu, supaya si rasanya juga misalkan kayak kue kering gitu kan. Apalagi sekarang lagi happening banget gitu ya, kue kering gitu kan. Nah, itu pun apa namanya, otomatis harus tahu rasanya dulu nih. Jangan sampai ketika kita kasih ke klien, rasanya itu nggak enak gitu. Dadakan, karena dadakan dan tidak maksimal. Kalau untuk kue-kue kering sih menurut aku atau enggak baju dan segala macam itu yang berbentuknya barang itu disiapinnya dari jauh-jauh hari sih. Saya mau ketemu klien nih, walaupun kliennya ini ngedadak gitu, ya mau nggak mau itu harus sudah standby, itu akan lebih enak gitu. Aku selalu seperti itu kok. Jadi kalau misalkan ketemu sama klien, misalnya klienku di kesehatan ya, konsultan gitu ya, aku di konsultan kesehatan, aku udah siapin barang yang memang aku harus bawa gitu. Jadi ketika klien ini mau ketemu sama aku dan dia pengen konsul tentang kesehatan ke aku gitu, aku udah standby gitu. Ayo kita mulai lakukan misalkan penimbangan ataupun cek gitu kan, cek kondisi tubuhnya kayak gitu. Itu aku udah standby gitu. Jadi ketika aku ke rumahnya dia ataupun kita ketemu di mana janjian, itu lebih enak gitu sih. Jadi udah standby di mobil tuh harus udah ada gitu. Jangan sampai nanti ketika kita mau ketemu ternyata ngedadak, ada di rumah, harus digojek. Karena itu hambatannya. Nah, itu hambatannya gitu. Jadi yang UMKM juga kalau untuk kayak jual-jual barang yang memang tidak perlu harus ngedadak sih, saran aku udah disiapin dari jauh-jauh hari aja gitu. Udah standby nih. Ini untuk ketemu sama klien kita udah stok segini kayak gitu, atau enggak barang yang memang nanti harus dibawa ini gitu, itu akan lebih enak itu gitu. Harus ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Berarti kalau kita mau ketemu klien atau misalnya udah janjian itu harus jauh-jauh hari, karena kan posisinya yang dilihat adalah barang kita yang dibawa ini. Bisa jadi dibeli di hari itu kan. Iya, bisa jadi dibeli di hari itu. Terus juga apalagi kalau misalkan kita jualnya di sini itu bentukannya panjang ya, jangka panjang gitu kan. Ternyata dia tuh mau 2 tahun nih atau enggak 3 tahun nih di kita gitu kan. Otomatis kan itu harus prepare banget dong, bagus banget dong yang harus diberikan ke merekanya kayak gitu. Itu harus benar-benar
prepare dari jauh-jauh hari sih menurut aku. Dan harus tepat waktu. Ya, ini poin yang penting. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi saya sudah dikasih waktu, sudah mau masuk habis ya. Yes. Jadi saya agak sedikit percepat. Jadi saya langsung aja. Boleh. Ke Aban. Kira-kira untuk pesannya nih apa yang bisa dibagikan oleh sobat-sobat Jembatan Mimpi Media dari segi perjalanannya Aban dari memulai karir sampai dengan pendidikannya sampai dengan saat ini sudah membangun beberapa brand ya jatuhnya ya beberapa brand. Apa tadi Rivera, ada baju. Kalau aku baju apa? Ada WNJ Kebaya. Nah, WNJ Kebaya apalagi? Ya, terus juga ada Kaswari Organizer. Sama Rivera tadi ya. Sama Rivera. Itu. Ada 4 berarti ya. Ada 4. Ya. TWS-nya nggak disebut. Oke, mungkin bisa. Ya. Tipsnya silakan. Ya, kalau untuk teman-teman ya, sobat ya. Di sini aku hanya memberikan tips aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau berwirausaha apapun itu, ya, yang penting kalian jangan pernah takut untuk gagal, terus harus selalu fokus, ya. Di awal-awal itu kita harus turun sendiri. Jadi jangan kita mengandalkan orang lain. Karena ketika kita terjun sendiri, kita akan merasakan bahwa itu tuh milik kita. Tapi kalau kita nyuruh orang lain itu tidak jadi milik kita. Jadinya jatuhnya invest. Gitu kan. Nah, itu kita harus terjun sendiri gitu. Dan fokus paling penting banget itu fokus gitu. Terus juga jangan pernah berkecil hati ketika produk kita ataupun jasa yang kita jual gitu itu belum terjual. Itu jangan pernah takut karena brand besar pun ya seperti AIUEO yang ada di luar sana gitu. Mereka pun semua berawal dari biasa. Dari bawah. Dulu mungkin sempat ya kita mengecilkan penjualan air mineral. Tapi kan nyatanya sekarang wow, banyak banget gitu. Itu kan berawal dari dikecilkan. Nah, jangan pernah takut walaupun kita dikecilkan ataupun dikucilkan gitu ya. Kita harus tetap berusaha dan berjuang terus gitu. Yang terpenting kita mau dan kita nggak perlu banyak tim ya. Terus ada satu lagi sih yang harus diutamakan itu adalah teman-teman di sini harus mau kolaborasi dengan orang lain. Jangan sampai hanya sendiri saja gitu. Dengan adanya kita kolaborasi itu bisa mempermudah kita untuk nge-branding produk kita. Oke, gitu sip. Mantap sih. Jadi terakhir jadi dokter atau tetap jadi MC? Dua-duanya. Karena dua-duanya berjasa. Prioritasnya di kesehatan sih. Oke, terima kasih Aban atas waktunya sudah bersedia hadir. Yes. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Jembatan Mimpi Media.